Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amadana bi ulumi. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maut wa in ta'ayyana zamanuhu li'an la yakuna dhalika qodhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. La yusyakkikanaka, ojo ngamang-mangaken temenan ing sira. La yusyakkikanaka, ojo ngamang-mangaken temenan ing sira fil wa'di ing dalem janji. Alladzi wa'adaka bihi maulaka, alladzi wa'adaka kang wis janji ing sira bihi kalawan alladzi maulaka sopo gusti sira, sopo bendoro sira, di mana min ing dalam turu au ala lisanin atawa ing atase lisan, au ala lisani malakin atawa ing atase lisane malaikat, au bi ilhamin atawa kalawan ilham rohmanin kang bangsa rohmani kang bangsa pangeran. Adamu wuku ilmaumudi opo fa'il la yusyakkikanaka. Adamu opo ora wuku ilmaumudi tumibane maumudi kang den janjiaken. Wa in ta'ayyana zamanuhu lan sanajan tangtu zamanuhu opo waktune maut, opo zamane maut. Ai wa in kana zamanuhu muayyanan, tegese wa in kana lan sanajan ono zamanuhu opo zamane maut muayyanan iku hale iku kang den tangtuaken. Bi an ulhimta kalawan yen tah den ilhami sira annahu ing satune kalakuan yahsulu iku hasil laka kadue sira fil fulanil fulani fil waktil fulani ing dalam waktu kang bangsa fulan kang bangsa anu patpun opo kemenangan atau kebukaan keterbukaan, au yahsulu fil ami rohaun atau hasil, au yahsulu atau hasil fil ami ing dalam tahun Arab rohaun opo kajembaran, au ghairu dalika atau lian mengkono kang den sebut fathun au rohaun. Li alla yakuna dalika, li alla darapon yentah ora ono dalika opo mengkono sak asaku tegese mangma kodahan iku nyacadaken fi basirotika ing dalam basiroh sira ing dalam mata ati sira wa ihmadan linuri sarirotika lan mademi mematikan linuri sarirotika kadue cahaya batin sira. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana muayyana zaman summa lam yaqdalikal maut fala yang bagi an yushakkikahu dalika fi sidqi wa'di rabbi. Faman maka utawi sopo wong
Wa'adahu iku janji ingman maulahu sopo bendorokne atau gustine man. Janji sayan ing perkara sawiji. Wa in kana lan sanajan ono ia mau'ud atau ia sekna. Wa in kana lan sanajan ono iya se muayyana zamani iku kang den tantuaken zamane waktune. Tumalam yaqo dalikal maut maka kari-kari ora tumiba dalikal maudu opo mengkono kang den janji akan. Fala yang bagi maka ora patut maka ora sayogya ayu sakti kahu opo yentah ngamang-mangaken ingman. Ingman dalika opo mengkono maut bisidki wa'di rabbihi ing dalem bener janji pangerane man. Li jawaji an yakuna wukungu dalikal maut mu'allaqon ala asbabin wa syurutin istasarul haq. Li jawaji an yakuna karna wenang an yakuna yentah ono wukungu dalikal maut opo tumiba ne mengkono kang den janji akan. Mu'allaqon iku kang den cantelaken kang den taklekaken ala asbabin ing atase pira-pira sebab wa syurutin lan pira-pira syarat istasaro kang aweh milih al haqqu sapa Allah kang maha ta'ala maha dukur Allah bi ilmiha kalawan weruhe asbab dunal abdi ora na hamba. Li hikmatin karena hikmah yuriduha kang ngarepaken ia maula atau Allah yuriduha kang ngarepaken Allah ing hikmah. Wa min hadal kismi ma yaqa'u li ba'dil awliya wa min hadal kismi lan iku tetep saking iki bagian ma utawi perkara ya kau kang tumiba iya ma libadil aulia kadue setengah piro-piro wali ayyuh barok tegese den habari yentah den habari iya ba'du bi annahu kalawan satune kalakuan yahsul iku hasil fi hadal am ing dalem iki taun kada opo mengkono. Sumala yahsulu maka kari-kari ora hasil iya kada fayaqa'u ba'dun nasi fi a'radihim maka tumiba opo setengah manusia fi a'radihim ing dalem ngawiwirange iya aulia. Wa minhu ma waqa'a wa minhu lan iku tetep saking iya wa minhu ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam wa minhu lan iku tetep saking hada atau saking da ma utawi perkara waqa'a kan tumiba iya ma lahu kadhe nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing dalam tahun Hudaybiyah min ikhbarihi saking aweh habare nabi li sahabati kalawan sahabat bil fathi kalawan futuh Mekah. Sumalam yahsul bidalikal am maka kari-kari ora hasil ia fathu bidalikal ami dalam mengkono tahun bal fi amin ba'dahu baliktah ing dalam tahun ba'dahu kang tetep ing dalam sawise am. Fa idza khatara lil muridi khatirun ruhmaniyun aw malakiyun faida khutiro boleh maka tatkala den kretegaken lil muridi kadue murid khatirun opo kang ngreteg ruhmaniyun kang bangsa ruhmani aw malakiyun atawa bangsa malaikat
summalam yahsul muqtadahu la yambagi an yasukka fi husulil maudi. Summalam yahsul maka kari-kari ora hasil muqtadahu opo ketetapan atau paterapane khotir, la yambagi maka ora sayobya an yasuka opo yang tah mang ia murid fi husulil maud ing dalam hasil kang den janjiaken, bal yang bagi an ya'rifa qadrahu baliktah sayogya opo yen tah weruh iya murid qadrahu ing kedudukane atau ing derajate murid, waya ta'addaba lan gawe tata krama iya murid ma'robihi serta pangerane murid, wayaskuna ilahi lan tenang atau anteng ilahi maring rob, fima ing dalam perkara wa'adau kang janji iya rob ing murid bihi kalawan emak, wala yatasaka pulan orang mamang-mangaken atau lan orang mang-mang ia murid bidalika ing dalam mengkono husulul maut, bidalika ing dalam mengkono husulul maut, wala yatajalzalu i'tiqaduhu lan ora guncang i'tiqaduhu opo i'tiqade murid. Faman kana kadzalika fahuwa arifun billahi salimul basirah. Faman maka utawi sapa wong kana iku ana iyaman kadzalika iku kaya mengkono ayarifa qadrahu wa yata'adab fahuwa maka iyaman arifun iku kang makrifat billahi kalawan Allah, salimul basiroti kang salamet basirohe, munawirus sariroti kang padang batine, wa illa fa'alal aksi min dalika, wa illa ay wa illam yakun kadalik fa'alal aksi maka iku tetep ing atase sabalike min dalika saking mengkono arif, min dalika saking mengkono arif billah, idza fataha laka wijhatun minat ta'arruf fala tubali maha in qalla an qalla amaluka, la yusakkikanaka. Hikam nomor ke-7 ya. La yusakkikanaka bil wa'di adamu mau'ud, adamu uku il mau'ud wa imta'ayyana zamanuhu. Hikam nomor ke-7 ini kembali Syekh Ibni Athaillah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa beradab, beretika, berhusnudzon kepada Allah, sehingga tidak ada keraguan di dalam hati dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. La yusakkikanaka, jangan meragukan Anda adamu wuku'il mau'udi, tidak buktinya yang dijanjikan. Dalam arti hilangkan rasa keraguan-raguan dalam jiwa kita terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Alladzi wa'adaka bihi maulaka, sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Anda. Fi manamin, baik melalui tidur alias lewat mimpinya, au lisani malakin, atau melalui
lisan malaikat, au bi ilhamin rohmaniyin, atau melalui ilham yang bangsa rohmani, yang bangsa ketuhanan. Jadi hitob layu sakikanaka, ya barang tentu untuk sang murid, alias untuk orang yang sedang salik, yang sedang menempuh perjalanan makrifat kepada Allah. Nah, seorang yang sedang salik atau yang disebut dengan salik, yang sedang melakukan ibadah demi untuk mencapai kemakrifatan, itu bukan berarti tidak ada hambatan. Banyak sekali hambatan-hambatannya. Kalau istilah Imam Ghazali, akobah-akobahnya, tanjakan-tanjakannya. Termasuk yang menjadi akobah atau yang menjadi kendala perintah adanya keraguan-raguan dalam hal yang telah dijanjikan oleh Allah. Ini keraguan-raguan merupakan satu kemaksiatan batin, kemaksiatan hati. Sehingga dengan gamblang di dalam Sulam Topek kan dijelaskan, wa min ma'asil qalbi asyaku billah, kan? Kalau sudah ngaji Sulam Topek pasti menemukan wa min ma'asil qalbi asyaku billah. Dari sebagian kemaksiatan kepada Allah, nah kemaksiatan hati adalah syak, ragu billahi, ragu tentang wujudnya Allah, ragu tentang wahdaniyatnya Allah, ragu tentang janji-janji Allah. Nah, ini syak merupakan salah satu sifat hati. Karena di dalam hati itu tingkatannya ada yang namanya yakin, ada yang namanya dzon, ada yang namanya syak, ada yang namanya waham. Nah, kalau yakin, yang biasa diartikan oleh ulama tumakninatul qalbi ala haqiqatis syai'. Tumakninatul qalbi ala haqiqatis syai'. Kemantepan hati atas hakikatnya satu perkara. Itu namanya yakin. Di bawah yakin ada dzon. Dzon mah kalau ibarat timbangan mah hampir mendekati kepada yakin, ya sekitar 90% atau minimal 80%. Mendekati yakin, dzon. Nah, gampangnya kalau dzon seperti orang menduga akan adanya hujan dengan alasan karena mendung, wah ini akan hujan karena cuaca mendung ditambah tidak ada angin, maka dugaan ini akan turun hujan karena adanya awan tebal, mendung, itu merupakan dzon. Merupakan dzon. Datang angin, wah hujan enggak, tuh kan? Sehingga awan tersebut pudar, hilang, maka timbul hujan enggak. Nah, di bawah dzon itulah syak, ragu-ragu bahasa kita. Nah, keraguan-raguan ini satu tadi itu pekerjaan hati, sifat hati yang kurang baik. Sehingga ulama mengatakan asyak yujal, keraguan-raguan harus dibuang, harus dibuang. Sehingga seperti tadi dalam Sulam Topek dikatakan itu wa min ma'asil qalbi asyak. Dari sebagian maksiat hati adalah ragu-ragu, syak billahi. Termasuk berarti ayati wa'dillahi, di dalam janji Allah. Nah, maka dengan demikian Syekh Ibni Athaillah
mengatakan la yusakkikannaka fil wa'di. Janganlah Anda ragu di dalam janji alladzi wa'adaka bihi maulaka, yang telah Allah janjikan kepada Anda. Fi manamin, melalui tidur, au ala lisani malakin, atau melalui ungkapan malaikat, au bi ilhamin rahmanin, atau melalui ilham bangsa rohmani, bangsa ketuhanan. Jangan ragu, inda adamu wuku il mau'udi, adamu wuku il mau'udi, ketidakbuktian yang telah dijanjikan tersebut. Wa in ta'ayyana zamanu, sekalipun dijelaskan waktunya, sekalipun ditentukan waktunya, hari ini kamu akan begini-begini umpamanya, ditunggu-tunggu nggak datang, nggak bukti ada wuku ilmaud tersebut, tetap tidak boleh ragu kalau memang itu sudah dijanjikan. Sekalipun itu sudah dijanjikan, sebab yakin innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janjinya, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ay wa in kana zamanuhu muayyana, sekalipun waktunya telah ditentukan, bi an ulhimta annahu, dengan kata lain baknya bisa disebut bak li taswir. Kalau istilah ahli santri kobong mah surahnya gitu kan, ngomong bi an ulhimta itu surahnya tuh. Jadi baknya bak li taswir, gambarannya tuh, gambaran tadi bahwa waktunya ditentukan bi an ulhimta tuh, di mana Anda mendapatkan ilham annahu yahsulu laka fil waqti, bahwasannya Anda akan menghasilkan sesuatu pada waktu tuh. Anda akan menghasilkan tuh, fil waqtil fulani, dalam waktu bulan anu, tuh, hari anu, jam anu tuh. Hasil fathun, kemenangan, fathun, keterbukaan. Umpamanya ternyata tidak. Atau janjinya au yahsula fil amin rohaud, Anda akan mendapatkan tuh, apa namanya, kemakmuran pada tahun sekian 2001 tuh, Ustadz Soleh akan mendapatkan kemakmuran tuh, amin gitu. Nah umpamanya ya kemakmuran termasuk anak yang makmur tuh, menjadi masalah tuh, rezeki tuh. Nah akan mendapatkan hasil sesuatu pada tahun 2001 tuh, au ghairu dalika, atau lain-lainnya tuh. Nah tidak bukti tuh, apa yang dijadikan tersebut jangan menjadikan Anda ragu. Kenapa? Li alla yakuna dalika qadahan fi basirotika, li alla yakuna, agar supaya tuh, li alla yakuna dalika, agar tuh, supaya tuh, keraguan-raguan tersebut menjadikan kodahan, cacat tuh, di basirotika, di dalam basirot Anda, di dalam mata hati Anda. Juga wa ihmadan linuri sarirotika tuh, jangan menjadikan padamnya tuh cahaya hati Anda, cahaya batin Anda. Maka untuk itu hilangkan keraguan-raguan. Tadi itu asak yujal tuh, ragu harus dibuang tuh. Super pasti, super pede aja gitu. Nah, faman wa'adahu maulahu syai'a wa in kana muayyana zaman sumalam yakodalikal maut fala yang bagi ayusakikan. Jadi faman wa'adahu, di mana seseorang tuh, dijanjikan oleh Allah syai'an, sesuatu tuh. Nah dijanjikan oleh Allah sesuatu bahwa dia pada tahun sekian akan begini tuh. Wa in kana muayyana zaman, sekalipun telah dipastikan waktunya, summa tuh,
pakai ibaratnya summa tuh, awas tuh. Pakai alatnya summa, ditunggu-tunggu oleh kita, summa tuh. Lam yako berarti dari janji tuh. Nah, dari yang telah dijanjikan tuh, kepada waktu yang ditentukan tersebut cukup lama, maka ibaratnya summa lam yako, ditunggu-tunggu enggak terjadi, enggak ada tuh. Jadi summa huruf atop tetapi tartib, tapi tartibnya tartib intisol, beda dengan fa. Wal fa'u li tartibi bitisoli wa summa li tartibi bin pisoli, wasuma litartibi bin pisoli. Jadi ada jeda waktu, ada jeda waktu. Ja'a Jaidun summa amrun, telah datang di Jaid, Jaid udah makan, udah ngopi, udah istirahat, baru summa amrun begitu. Beda dengan Ja'a Jaidun fa amrun tuh, datang di Jaid tuh fa amrun tuh, maka langsung kedatangan Jaid diikuti oleh kedatangan Ki Umar. Tartib itisol kalau dengan pa, tartib intisol kalau dengan summa. Summa lam yako. Kemudian bahasa juga, kemudian tidak terjadi, tidak terbukti apa yang dijanjikan tersebut. Allah telah menjanjikan kita sesuatu, bahkan waktunya pun telah ditentukan. Ditunggu-tunggu tahun 2020 enggak juga. Nah, sumalam yako udah masuk 2001, tetap tidak terjadi, tidak ada. Maka fala yang bagi ayu sakti kahudalika, janganlah tuh, fala yang bagi, maka seyogya ya tuh, maka seyogya janganlah tuh ragu dengan janji tersebut tuh. Visi deki wa'di robihi, kebenaran janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap harus pede saja. Kenapa? Lijawaji ayakuna wukudalikal maut, walaupun bisa jadi apa yang dijanjikan oleh Allah dikaitkan, dihubungkan dengan satu sebab. Wasuruton bisa tuh dikaitkan, harus terpenuhinya syarat-syarat tuh yang dikehendaki oleh Allah. Bisa jadi seperti itu. Nah, mana umpamanya sebabnya? Sebabnya kita harus upaya dulu. Upaya dulu. Berusaha dulu. Atau dikaitkan dengan adanya syarat-syarat harus kita terpenuhi. Baru janji akan terbukti. Nah, bisa jadi begitu. Maka tidak boleh ragu dengan janji Allah. Dijawaji ayyakuna wukudalikal maut. Karena mungkinnya bukti daripada yang dijanjikan oleh Allah mu'allaqon, dikaitkan, dihubungkan, ala asbabin, terhadap sebab-sebab, wasurutin, dan syarat-syarat, istaksarul haku, yang Allah pilih, bi ilmiha tuh, dengan itu ilmunya sebab. Dunal abdi, kita sebagai hamba enggak tahu tuh, harus pakai sebab, tapi Allah menginginkan itu. Kenapa? Li hikmatin yuriduha, karena adanya hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Wa min hadal kismi ma yaqa'u li ba'dil auliya. Dari bagian ini janji Allah tidak terbukti, tetapi dengan dikaitkan sebab dan syarat terjadi li ba'dil auliya'i, terhadap sebagian para wali-wali Allah. Ayuh berok bi anyasula fi hadal kada. Allah memberitakan bahwa kamu akan menghasilkan sesuatu pada tahun ini. Tetapi ternyata tidak. Sumalam yahsul. Akhirnya payaqau badunas fi aradihim, terjadi di sebagian manusia mencibirnya, wah bohong, kan itu. Nah, wa minhu ma waqa'a. Sumalam yahsul. Wa minhu ma waqa'alahu, dan sebagian daripada janji adalah ma waqa'alahu, janji yang pernah terbukti kepada baginda Rasul amal Hudaybiyah, berkenaan dengan tahun Hudaybiyah, di mana dalam satu sejarah kita tahu
tahun ke-6 ya, tahun ke-6 Ba'da hijrah, Nabi melaksanakan umroh lah dengan para sahabat. Dengan para sahabat sekitar kurang lebih 1.400 sahabat. Nah, pada tahun itu Allah memberitakan kepada Nabi bahwa Mekah akan dikuasai. Mekah akan dikuasai. Sehingga Nabi berangkat umroh dengan membawa sahabat 1.400 sahabat. Itu tanpa dibekali dengan senjata, karena memang tujuannya bukan untuk perang, tujuannya untuk umroh. Nah, sesuai dengan janji Allah, tahun ini Mekah akan dikuasai. Nah, apa yang terjadi? Sampai ke kampung Hudaybiyah, Nabi dengan rombongan tidak diperkenankan masuk kota Mekah, tidak diperkenankan untuk melaksanakan umroh. Dengan tegas tokoh-tokoh Mekah memerintahkan untuk kembali ke Mekah. Tapi Nabi tidak putus asa, mengutus Sayyidina Utsman untuk melobi tokoh-tokoh Mekah agar mengizinkan Nabi tahun ini masuk Mekah untuk melaksanakan umroh. Maka Nabi mengutus Sayyidina Utsman membawa surat permohonan kepada tokoh-tokoh Mekah. Nah, setelah berangkat Sayyidina Utsman, ada hembusan dari siapa? Dari iblis laknatullah kepada sahabat-sahabat Nabi yang ikut pada waktu itu. Mereka, iblis memberitakan bahwa Utsman habis dibantai oleh tokoh-tokoh Mekah. Utsman yang diutus oleh Nabi dibunuh oleh tokoh-tokoh Mekah. Nah, sampai kabar tersebut yang dihembuskan oleh iblis sampai kepada baginda Rasul. Maka pada saat itu Rasul memanggil semua sahabat. Dengan singkat cerita, kata Rasul, kalau betul Utsman dibunuh, maka kita sekalipun tanpa persiapan harus siap untuk perang saat ini. Maka dilakukanlah beat, sumpah setia yang disebut dengan Beatur Ridwan, dan dilanggengkan dalam Al-Quran laqad radiyallahu anhum, dan seterusnya disebut Beatur Ridwan. Nah, di saat Nabi sedang melaksanakan Beatur Ridwan terhadap para sahabat tersebut, tiba-tiba Sayyidina Utsman datang dengan tokoh-tokoh Mekah. Tokoh-tokoh Mekah itu kan hoax, bohong apa yang diceritakan iblis. Utsman terbunuh. Utsman terbunuh. Nah, maka terjadilah rundingan di Hudaybiyah itu, dan tetap orang-orang Mekah tidak mengizinkan, memperbolehkan Nabi masuk Mekah. Nabi mundur mengikuti perjanjian tersebut, yang diantaranya tahun ini Muhammad dan para sahabat tidak boleh keluar, tidak boleh masuk Mekah untuk apapun alasannya. Yang kedua, selama 10 tahun kita melakukan gencatan senjata, dalam arti tidak ada peperangan. Diikuti oleh Nabi perjanjian tersebut, sehingga Nabi balik lagi ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Idza jaa nasrullah wal fathu. Tidak lama Mekah dikuasai, berbondong-bondong kafir masuk Islam. Masuk Islam. Padahal mestinya tahun itu Mekah dikuasai. Tetapi tahun berikutnya janji Allah kepada Nabi bukan berarti tidak tepat. Yang mestinya tahun itu diundur tahun berikutnya. Nah, kan itu kepada Nabi terjadi semacam itu kepada Nabi. Wa minhum ma waqa'alahu sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah min ikhbarihi lis sahabati bil fathi. Di antaranya janji yang tidak terbukti
pada waktunya adalah janji Allah kepada Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah yang diberitakan kepada sahabat oleh Nabi tentang bil fathi, terbukanya Mekah, terkuasainya Mekah. Sumalam yahsul bidalikal am, kemudian itu tidak berhasil pada tahun itu. Balti amin ba'dahu, akan tetapi adanya atau terlaksananya Futuh Mekah pada tahun berikutnya. Fa'idha khutiroli muridin khotirun rohmaniyun aw malakiyun, di mana seorang murid mendapatkan khotir, mendapatkan, bahasa kitanya lah bayangan di dalam hati, gambaran dalam hati, baik khotirun rohmaniyun, bangsa rohmani, aw malakiyun, atau khotir bangsa malak, bangsa malaikat. Gambaran dalam hati. Sumalam yahsul muqtadau, kemudian tidak terbukti atau tidak hasil ketentuan ketetapan daripada khotir tersebut. La yang bagi anya suka, itu pun sama, tidak boleh ragu, tidak boleh mang-mang fi husulil mau'udi, keberhasilan yang dijanjikan. Bal yang bagi anya arifa qadrahu, akan tetapi seorang murid harus tahu diri, seorang murid harus mengetahui dirinya, kedudukannya, mengetahui kedudukannya, wa yata'addaba ma'amu rabbih, dan beretika terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa yaskuna ilahi bima wadau, tenang dalam menghadapi janji yang dijanjikan oleh Allah. Wala yatasakkaku bidzalika, jangan ada keraguan. Apalagi wala yatajaljalu itiqadu, jangan membuat guncang itikad, keyakinan. Harus begitu. Paman kana kadalika bahwa arifun, di mana seorang murid dikala menghadapi janji tersebut, dia mengerti siapa dirinya, dia beretika terhadap Tuhannya, dia bersandar kepada Allah dalam janji tersebut, bahwa arifun, barulah dia termasuk orang yang arif billah, salimul basiroti, yang selamat basirohnya, mata hatinya, munawwirus sariroti, bercahaya batinnya. Wa ila fa'alal aksi. Nah, di mana seorang murid tidak demikian? Mana? Tidak anja rifa qadrau, tidak mengerti kedudukannya, tidak beretika terhadap Tuhannya, tidak menyerahkan janji kepada Sang apa pemberi janji yang Allah, fa'alal aksi, maka si murid sebaliknya bukan arif, tapi murid yang jahil, mindalika, kebalikan daripada arif tadi. Maka kesimpulannya kita di dalam tertundanya permohonan atau perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah, harus beretika, harus beretika. Beretikanya tidak boleh ada keraguan, tetap berkeyakinan satu saat janji Allah akan terwujud atau akan terlaksana. Termasuk janji Allah di mana seseorang berdoa akan diijabah oleh Allah. Itu merupakan bagian daripada janji Allah. Nah, seandainya terjadi kita berdoa berkali-kali, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, padahal Allah telah menjanjikan dengan satu ayatnya bahwa ud'uni astajib lakum. Ternyata seakan-akan doa kita nihil, doa kita nihil, doa kita nihil. Tetap harus yakin Allah punya cara tertentu dalam mengkabul atau mengijabah doanya, bukan dengan cara yang diingini oleh kita, punya cara tersendiri. Maka dengan demikian jangan ragu, tetap doa yang seakan-akan tidak diijabah, berkeyakinanlah itu sudah diijabah, tetapi Allah mengijabahnya dengan cara yang lain. Di antaranya yang pasti cara mengijabah Allah memberikan ketenangan jiwa, memberikan ketenangan jiwa. Itu janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Itu merupakan janji Allah. Tuh. Maka doa kita bisa tuh, ditentukan disalurkan ibadatnya tuh dengan melalui seperti itu. Tuh. Secara lahiriah yang diminta oleh kita tidak terlaksana, tidak terwujud, tetapi Allah memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Secara materi yang diminta oleh kita tidak ada, tetapi Allah menjawab dengan perkara lain. Anak diberi sehat, istri diberi sehat, keluarga diberi sehat tuh. Walaupun duit tidak punya tuh. Kan itu. Tetapi kadang-kadang kita kurang ngerti, tambah kurang adab, sehingga tadi itulah, wah, doa saya enggak diijabah tuh. Kalau sudah begitu, lain ragu, terpercaya. Naudzubil. Ini penyakit santri kayak begitu, penyakit santri. Iya, makanya buang itu asak yujal itu, keraguan buang. Kita kan hanya pikirannya itu aja. Doa yang diijabah itu punya duit. Doa yang diijabah itu berupa materi. Keteguhan iman, ketekunan ketaatan, keyakinan itu tidak diperhitungkan oleh kita. Bahkan itu dianggap bukan satu kenikmatan, bukan hasil daripada jerih payah kita berdoa. Padahal Allah menyalurkannya lewat itu. Diberikan keleluasan hati, diberikan kejembaran hati. Nah iya. Nah ini kurang adabnya kita kepada Allah. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arufi fala tubali ma'aha anqal amaluka. Idza fataha tatkala ngabuka akan ya Allah laka kadue sira wijhatan ing arah ing jalan minat ta'arufi saking ma'rifat ing Allah. Fala tubali maka ojo peduli sirah. Fala tubali maka ojo peduli sirah. Ma'aha serta wijah. Anqola ing yen tahkidik bipatil hamzati kalawan patah hamzah. Anqola ing tahkidik bipatil hamzati kalawan patah hamzah. Amaluka opo amal sirah. Ae bikin lati amalika tegese kalawan kidike amal sirah. Ni'lam ruhan siraan nasalika ing satune wong kang suluk wong kang nempuh perjalanan makrifat maring Allah. La budda iku ora kena ora lahu kadue salik pi sulukihi ing dalem ngambahe salik min kasrotil a'mali saking akehe piro-piro amal. Liak to akobatin nufus, liak to supaya nempuh ia salik akobatin nufusi ing piro-piro jalan tuh munggahe piro-piro nafsu wayasilu lan tumeka ya salik ila hadrati rabbi maring pangersane pangeran. Faida saro abil mujahadati wa tolat alahil muddatu rubbama kasala anba di anwa'il ibadati wal auradi. Faida saro maka tatkala tumandang ya salik bil mujahadati dalam mujahadah nemen-nemen ibadah. Mujahadah itu bil mujahadati dalam nemen-nemen ibadah. Wa tolat alaihil muddatu lan suwe lawas alaihi ngatasé salik. Al muddatu opo mangsa rubama kasalat terkadang tuh kedul ya salik anba di anwa'il ibadati saking setengah piro-piro warna piro-piro ibadah wal auradi lan piro-piro wiridan allati rutibat alaihi kang den tertibaken ia aurad alaihi ing atase salik. Payah sulu maka hasil anu saking salik siddatul hammi wal gham opo banget prihatin wal gham lan susah warubama tasululan terkadang mapaesi lahu kabeh salik nafsuhu opo nafsune salik atarka ing tinggal bil kulliyati serta bil kulliyati kalawan sakabehe makaoni serta nane salik qad hasola iku temen hasil indahu sanding salik
naun opo sawarna min ma'rifatillahi saking ma'rifat ing Allah. Fa arsadahu syekh maka nuduhaken ing salik sapa Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu ila annahu maring satune kalakuan idza fataha tatkala ngabuka Allah. Idza fataha tatkala ngabuka Allah lahu kadue salik wijhatan ing arah atau ing jalan minat ta'arufi saking marifat aenau an tegese sawarna minal ma'rifati saking kamarifatan kaan saropa bitoriki dauki kaan aropa kaya yentah weruh ia salik bitoriki dauki kalawan jalan nyicipi annallaha ta'ala ing satune Allah ta'ala hadirun iku kang hadir ma'ahu serta salik mutaliun kang ningali ala halihi ing atase tingkahe salik aw aropa atau weruh ya salik daukon kalawan panyicip anau satuhune kalakuan la fa'ila orana kang migawe iku maujud illallahu angin Allah bi an hasola alal ab bi an hasola kolentah hasil pada salik tajalil af'al opo tajalil af'al pertelakne piro-piro pagawean alladhi huwa awalu tajalliyati kang huwa iya tajalil af'al awalu iku awal at-tajaliyati piro-piro tajali indahum mungguh ulama fala yubali maka ojong perduli ya salik hina idin inam nalika iki hasola lahu tajali bikillatil amali kalawan kidik amal li anal qasda minal amal karena satune tujuan saking amal al qurbu iku parak min hadrati rabbi saking pangersane pangeran wafat hutil kalwijah dalilun ala dalika lan utawi kabukane mengkono jalan dalilun iku jadi dalil ala dalika ing atase mengkono kurbu wala annahu mu'tanam bi wala anaulan ing atase satuhune iya salik iku kang nemen-nemen bihi kalawan kang wa anaulan satune salik saya siru iku bakal jadi ya sari min ahli wudihi saking ahli demene Allah wa qad takunu lan terkadang ono killatul amal opo kidike amal bisa babi marodin iku kalawan sebab lara atau sakit ya uku kang nyegah ia marod ing salik anhu saking amal fa idza hasola indahu naun minal marifah maka tatkala hasil indahu munggu salik naun opo sawarna minal ma'rifati saking ma'rifat bi an aropa kalawan yenta weruh salik anna nuzulal marad ing satune tumurune sakit bi kalawan salik khairun iku lebih bagus minasihati saking waras lima pihi karena perkara fihi dalam marad min tarki saking munggahe salih wa anna allaha yaf'alu bihi ma yurid lan satune Allah yaf'alu iku migawe Allah bi kelawan salih ma ing perkara yuridu kang ngersakaken Allah pala yubali hina idin bikillatil amal maka ojo peduli ia salih hina idin dalam nalika iki yaf'alu atau dalam nalika iki marad ya bikillatil amali kalawan kidike amal bikillatil amali kalawan kidike amal ida fatahalaka wijhatun minat ta'arufi fala yubali maha an kolla amalika ida fataha dimana Allah memberikan keterbukaan kepada anda memberikan futuh kepada anda wijhatan minat ta'arufi keterbukaan dalam satu warna satu bentuk minat ta'arufi dari bentuk kemakrifatan jadi berikan keterbukaan dalam kemakrifatan fala tubali maha anqalla maka anda jangan peduli dengan itu wijha dengan itu cara sekalipun anqalla amaluka amal anda sangat sederhana amal anda sangat sedikit
Jadi pokok jangan punya rasa wah bahwa amal perbuatan kita sangat-sangat minim. Jadi di mana seseorang atau seorang murid itu, seorang yang sedang menempuh perjalanan diberikan keterbukaan oleh Allah itu, satu warna, satu cara kemarifatan, maka jangan peduli dengan amal yang sangat minim, amal yang sangat sederhana. Bikilati amalika, yakni dengan kekurangan atau kesederhanaan amal Anda. I'lam annasalika labudalahu min sulukihi fi suluki min kasrotil a'mal. I'lam wajib Anda ketahui. Kenapa wajib? Karena fil amr. Amr menunjukkan wajib. Al amru bil wujub. Nah, lafaz ilam ini jarang dipakai, jarang digunakan kecuali dalam hal-hal yang penting. Sehingga ada kaidah mengatakan walaf dotu ilam la tukta fitar kibil kalam illa li syiddatil i'tina. Walaf dotu ilam, lafaz ilam la tukta fitar kibil kalam, tidak didatangkan alias jarang digunakan, dipakai fitar kibil kalam dalam susunan omongan illa li syiddatil i'tina, kecuali dalam hal-hal yang sangat untuk diperhatikan, hal-hal yang sangat serius gitu. Nah, jadi maka di mana dapat ilam harus benar-benar diperhatikan ada apa setelah lapat ilam itu. Ilam annasalika labuda fi suluki min kasrotil amal. Seorang yang sedang suluk, seorang yang sedang menuju marifat kepada Allah, dalam perjalanan menuju marifat kepada Allah, labuda wajib fi sulukihi dalam suluknya min kasrotil amali memperbanyak ibadah. Nah, memperbanyak ibadah, zikirnya, bukan, sholatnya, puasanya, dan lain-lain. Lihat to'a akobati nufus. Alasannya, seorang yang sedang suluk dianjurkan untuk kasrotil amal, memperbanyak ibadah, lihat to'a akobati nufus, supaya si salik tersebut menempuh rintangan-rintangan nafsu. Iya, lihat toh menempuh untuk sekurang menangani keadaan-keadaan hawa nafsunya, sehingga wayasilu ila hadrati rabbi, sampailah dia ke hadapan Allah. Maka kaidah syar'a fil mujahadati, di mana seorang salik melakukan mujahadah, semangat dalam ibadah, wa talat alahil mudhatu, lama dia laksanakan zikirnya, puasanya, riyadohnya, wa talat itu rubama kasalaan ba'di anwai, ada kalanya dia mengalami kekendoran, mengalami kemalasan dari sebagian wiridan-wiridan yang sudah ditertibkan. Ada kalanya seperti itu. Nah, payah sulu indahu siddatul hammi wal gham. Payah sulu, maka di saat itulah terjadi pada diri seorang salik siddatul hammi, mengalami bangetnya kebingungan, bangetnya kepusing. Warubama tasululahu nafsuhu atar, bahkan ada kalanya nafsunya menggoda untuk meninggalkan itu wiridan udah. Apa artinya ini? Jadi
si nafsunya membujuk si nafsunya merayu untuk meninggalkan semua daripada rutinitas tersebut, daripada wiridan-wiridan, daripada ibadah-ibadah. Padahal ma'akaunihi qad hasala indahu naun min ma'rifatillah. Padahal dia sudah menghasilkan satu bentuk daripada kemakrifatan kepada Allah. So. Maka kalau tidak kuat godaan melawan godaan-godaan nafsu tadi yang mengajak udah berhenti saja, padahal dia sudah mendapatkan satu bentuk kemarifatan kepada Allah. Nah, maka dalam menangani atau menghadapi masalah ini, Pak Arsadahu Syekh Ibni Athaillah memberikan petunjuk ila annahu idza fatahalahu wijhatun minat ta'arufi, di mana seseorang diberikan keterbukaan oleh Allah satu bentuk daripada kemakrifatan. Ainau'an minal marifat ta'an arofa bitoriki dauki, seperti dia marifat kepada Allah melalui toriko dauki, melalui dauk. Mana? Anallah ta'ala, dia punya rasa bahwa Allah hadir besertanya, atau punya rasa Allah selalu mengawasi dirinya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada kemarifatan. Atau merasakan mutliun ala hali, Allah memperhatikan keadaannya. Aw arafa dauqan annahu la fa'ila, atau memarifat kepada Allah dengan cara dauq. Gimana? Annahu la fa'ilallah, merasakan bahwa tidak ada yang berbuat, tidak ada yang melakukan kecuali Allah, sehingga dia melangkah oleh Allah, dia berhenti oleh Allah, dia duduk oleh Allah, dia mejem oleh Allah, semuanya merasakan seperti itu. Itu sudah merupakan bagian daripada kemarifatan. Jadi orang arif yang dikatakan arif itu yang nggak mesti tembus ke lauh mahfuz saja, enggak. Tidak mesti seperti itu. Gambaran kita kan orang yang arif, orang yang sudah tembus ke lauh mahfuz, sudah nyambung ke sana. Padahal seperti ini merasakan selalu diperhatikan oleh Allah, merasakan bahwa tidak ada yang melakukan kecuali Allah, itu sudah bagian daripada makrifat kepada Allah. Bi anha shola lahu tajalil af'al, dengan kata lain seorang salik merasakan tajalil af'al alladhi huwa awal tajalliyati, yang mana af'al ini merupakan awal tajalli indahum menurut ulama-ulama sufi. Maka fala yubali hina idin bikilatil amal, jangan kamu pedulikan di saat hasil tajalil af'al oleh sebab sedikitnya amal. Li anal qasdan dan amal al-qurbu, karena tujuan daripada beramal, daripada ibadah adalah taqarrub min hadratir rabbi. Wa fatutil kalwika dalilun ala dalika, keterbukaan dengan jalan seperti itu merupakan bukti. Dalilun ala dalika, bukti bahwa dia sudah dekat dengan Allah. Wa ala annahu mu'tanan bih, dan sebagai bukti bahwa seorang salik atau dia mu'tanan bih, sangat diperhatikan. Wa annahu sayasiru min ahli wudihi, dan dia akan menjadi seorang yang dicintai oleh Allah. Wa qad takunu qillatal amal bisa babi marodin, ada kalanya sedikitnya amal oleh sebab sakit. Ya'upuan, yang menghalangi atau yang mencegah
seorang salih untuk beramal. Nah, maka faidah hasola indahu naun minal marifati bi an arafa ana nuzulal marad bihi khairu minasihati lima fi min tarki. Faidah hasola indahu, di mana hasil satu warna bagi si salik minal marifati, dari kemarifatan, bi an arafa, dengan kata lain dia ma'rifat ana nuzulal marad, bahwa hilangnya sakit itu khairun minasihati. Nuzulal marad, datangnya sakit itu lebih baik daripada sehat. Lima fihi min tarki, karena dengan sakit akan menaikkan martabat dia. Itu merupakan ma'rifat. Ma'rifat, sekalipun dengan sakit dia amalnya sedikit tetapi punya rasa. Dengan sakit ini akan mendatangkan tinggi derajat, martabat, karena dia bersandar kepada Allah atas sakitnya. Seperti yang terjadi Imran bin Husain. Imran bin Husain sakit lama, sehingga itu Imran bin Husain tidak bisa sholat berdiri, tidak bisa berdiri sholat. Maka dari situlah awal diperbolehkannya bagi orang yang sakit sholatnya tidak berdiri, tetapi sesuai dengan kemampuan. Itu mulai daripada Imran bin Husain. Laporlah kepada Nabi, ingin disembuhkan, minta disembuhkan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, apa tidak akan nyesel kamu kalau sembuh? Kan aneh. Ada yang sembuh dari sakit tapi nyesel. Nah, Nabi mengatakan begitu itu karena Nabi akan tahu bahwa Imran bin Husain akan menyesal manakala dia sehat. Kata Imran bin Husain, tidak, saya tetap pengen sehat, pengen sehat. Maka didoakan oleh Nabi. Singkat cerita, sembuhlah, sehingga normal kembali Imran bin Husain tersebut. Datang lagi ke Nabi. Apa datangnya? Minta didoain. Doa apa? Doa untuk biar sakit lagi. Minta doa untuk sakit lagi. Kata Nabi, kenapa kamu minta didoain sakit lagi? Aku menyesal Rasul, karena di waktu aku sakit tiap hari malaikat membesuk, tiap hari malaikat datang menjenguk. Tetapi setelah aku sembuh, malaikat tidak ada. Kan? Malaikat tidak ada. Maka lebih baik aku sakit daripada sehat. Karena dengan sakit menambah kemarifatan, selalu bersandar kepada Allah, dengan bukti malaikat selalu datang. Malaikat selalu datang. Nah, maka di sinilah bisa jadi sakit tersebut menghasilkan naun minal ma'rifati, satu warna daripada kemarifatan. Merasakan bahwa Allah yang memberi rasa sakit kita. Maka di saat itulah kita bersandar kepada Allah. Nah, itu satu kemarifatan dengan demikian. Nah, di an arafa anna nuzulal marad bihi khairun. Turunnya sakit lebih baik minasihati daripada waras. Daripada waras. Kenapa? Lima fihi minat tarkihi. Karena di dalam sakit menaikkan martabat. Wa annallaha yaf'alu bihi ma yurid. Sehingga fala yubali, janganlah peduli biqillatil amal, dengan sedikitnya amal di saat kita hasil keterbukaan tersebut. Iya, dengan sakit kan otomatis amal kita sedikit, tetapi kita diberikan kemarifatan kepada Allah. Maka jangan kecil hati dengan amal yang sedikit tersebut.
fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu wallahu a'lam. Itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.